Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dian Aristadi serta teman-teman sekalian. Saya Andiana Wijayanti dengan NIM 2405 2660 8327 akan mempresentasikan materi teori struktur konstruksi pada mata kuliah Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Presentasi ini akan membahas konsep dasar struktur bangunan, sistem struktur yang digunakan, elemen-elemen penyusunnya, serta bagaimana desain struktur dioptimalkan agar lebih kuat, efisien, dan aman. Harapannya, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana bangunan dirancang agar mampu bertahan terhadap berbagai beban, serta tetap memenuhi fungsi dan estetika. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Struktur dan konstruksi merupakan bagian penting dalam arsitektur dan teknik sipil. Setiap bangunan harus memiliki struktur yang kuat dan stabil agar dapat menopang beban dengan baik dan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Fungsi utama struktur dalam bangunan ialah menjamin keamanan dan stabilitas, mendistribusikan beban dengan efektif, mencegah keruntuhan akibat gaya eksternal, dan mendukung desain arsitektural. Pada materi berikut ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sistem struktur bangunan, apa saja elemen utama dalam struktur bangunan, bagaimana prinsip dasar konstruksi dalam pembangunan, dan bagaimana memilih sistem struktur yang sesuai kebutuhan bangunan. Untuk itu, pada materi kali ini, kita akan dapat memahami konsep dasar sistem struktur bangunan, mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam struktur bangunan, menjelaskan prinsip dasar konstruksi dalam pembangunan, dan yang terakhir yaitu menganalisis penerapan berbagai sistem struktur dalam bangunan. Pada materi yang pertama yaitu sistem struktur bangunan. Sistem struktur dalam bangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana beban ditopang dan disalurkan. Berikut beberapa sistem utama yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Yang pertama yaitu ada sistem dinding penahan beban atau wall bearing system, yaitu beban ditopang oleh dinding struktur. Pada sistem ini, dinding berperan sebagai elemen utama yang menopang beban dari atap dan lantai. Biasanya digunakan pada bangunan sederhana seperti rumah tinggal atau bangunan tradisional dengan material seperti bata atau beton. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas desain dan tidak cocok untuk bangunan bertingkat tinggi. Yang kedua yaitu sistem rangka atau skeleton system. Sistem ini menggunakan kombinasi balok dan kolom sebagai penopang utama, di mana beban ditransfer dari balok ke kolom, lalu ke pondasi. Jenis sistem rangka meliputi yang pertama rangka truss, yaitu menggunakan elemen segitiga untuk menyalurkan beban secara efisien. Selanjutnya, space frame truss, rangka 3 dimensi yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu arch atau lengkungan, struktur melengkung yang mendistribusikan beban dengan lebih baik. Yang ketiga dari sistem struktur bangunan adalah sistem cangkang atau cell system. Sistem ini mengandalkan bentuk lengkung yang mampu mendistribusikan beban secara efisien. Contohnya adalah kubah dan struktur beton tipis berbentuk parabola seperti pada gambar. Yang keempat yaitu sistem kabel dan membran atau cable and membrane system. Sistem ini memanfaatkan kabel atau membran untuk menahan gaya tarik. Sering digunakan pada tenda atau atap stadion yang memiliki bentang yang lebar. Selanjutnya yaitu pengenalan struktur pada bangunan gedung. Yang pertama ada pondasi. Pondasi adalah bagian struktur paling bawah yang berfungsi menyalurkan beban ke tanah. Pemilihan jenis pondasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis tanah, beban bangunan, dan kondisi lingkungan. Lalu ada slope,
yang letaknya di atas pondasi yang berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dan mencegah keretakan pada dinding. Selanjutnya ada kolom. Kolom merupakan elemen vertikal yang menopang beban dari balok dan lantai di atasnya. Kolom harus dirancang agar mampu menahan gaya tekan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada dinding geser. Dinding geser berfungsi untuk menahan gaya lateral akibat gempa atau angin, sehingga meningkatkan stabilitas bangunan. Dan selanjutnya yaitu balok. Balok yang berperan dalam menyalurkan beban dari lantai dan atap ke kolom, serta membantu distribusi gaya horizontal. Lalu ada plat lantai yang berfungsi sebagai lantai pembatas dan menahan beban ke kolom, memastikan distribusi beban yang merata. Dan yang terakhir ada atap yang berfungsi sebagai pelindung bangunan dari cuaca eksternal seperti hujan dan panas matahari. Selanjutnya yaitu optimalisasi desain struktur. Dalam perancangan struktur bangunan, ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan agar struktur menjadi lebih kuat dan efisien, yaitu kuat dan stabil. Struktur harus mampu menahan beban tanpa mengalami kegagalan atau kerusakan. Keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas penting untuk menghadapi gaya eksternal seperti angin dan gempa. Lalu ada efisien. Penggunaan material harus diperhitungkan agar tidak berlebihan dan tetap memenuhi kebutuhan fungsional. Desain struktur yang efisien memungkinkan penghematan biaya serta waktu pengerjaan. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomis. Biaya pembangunan harus sesuai dengan kualitas dan fungsi bangunan. Material yang digunakan dipilih berdasarkan keseimbangan antara harga daya tahan dan kemudahan pemasangan. Yang terakhir yaitu ada estetika. Struktur yang baik tidak hanya kuat dan ekonomis, tetapi juga menarik secara visual. Keindahan suatu bangunan seringkali muncul dari penerapan prinsip-prinsip struktural yang benar. Selanjutnya yaitu sifat material dalam struktur. Yang pertama yaitu kekuatan, yang adalah kemampuan material untuk menahan beban tanpa perubahan bentuk atau patah. Misalnya, baja kuat dalam tarik dan tekan, sedangkan kaca kuat dalam tekan, tetapi rapuh terhadap benturan. Yang kedua yaitu kekakuan atau kemampuan material untuk mempertahankan bentuknya terhadap gaya eksternal. Misalnya, kayu lebih fleksibel dari beton dan karet memiliki elastisitas yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk adalah kekuatan material bergantung pada bentuknya. Misalnya, kertas yang datar mudah sobek, tetapi lebih kuat jika dilipat menjadi gelombang atau tabung. Selanjutnya yaitu membahas beban pada struktur. Yang pertama yaitu beban mati atau dead load. Beban mati adalah beban tetap dari struktur itu sendiri, seperti dinding, lantai, atap, dan pondasi. Yang kedua yaitu beban hidup atau life load. Beban yang berubah-ubah seperti orang, furniture, dan sebagainya yang bergerak di atas bangunan. Yang ketiga ada beban lingkungan. Beban akibat faktor alam seperti angin, hujan, gempa, atau perubahan suhu. Dan yang terakhir, beban dinamis. Beban yang bergerak dan menyebabkan getaran seperti kereta api di atas jembatan atau orang yang berjalan di lantai. Selanjutnya yaitu konsep kesetimbangan atau equilibrium. Untuk tetap tegak dan stabil, struktur harus tetap dalam keadaan setimbang saat menerima beban. Beban memiliki besaran dan arah. Agar setimbang, ada 3 keadaan yang harus dipenuhi, yaitu V sama dengan 0 atau total beban vertikal dan reaksinya harus 0. Begitu pula dengan beban horizontal dan beban momen, sarah jarum jam dan berlawanan jarum jam, harus 0 semua. Dalam arsitektur, struktur tinggi harus memperhitungkan momen kesetimbangan agar tidak mudah roboh akibat gaya angin atau gempa.
Oleh karena itu, diperlukan sistem fondasi yang kuat dan distribusi beban yang merata. Selanjutnya, elemen struktur dan perilakunya. Setiap elemen struktur pasti mengalami tegangan akibat beban. Jenis-jenis tegangan dan pengaruhnya terhadap elemen tersebut antara lain: yang pertama, tarik, yaitu partikel materialnya tertarik dan elemen tersebut memanjang. Yang kedua, tekan. Partikel materialnya tertekan dan akibatnya jadi memendek. Yang ketiga, yaitu geser. Partikel material bergeser relatif satu sama lain. Yang keempat, yaitu puntir, sejenis dengan geser namun diakibatkan oleh puntiran. Dan yang terakhir, yaitu tekuk, kombinasi tarik, tekan, dan geser. Selanjutnya, yaitu jenis elemen menurut perilakunya. Elemen struktur secara prinsip bisa dibedakan menurut perilakunya dalam menahan beban. Jenis-jenisnya antara lain penopang atau strut, elemen yang bekerja secara tekan atau compression. Yang kedua yaitu batang tarik atau tie, elemen yang bekerja secara tarik atau tension. Selanjutnya yaitu plat, slab atau plat, elemen horizontal yang lebar namun tipis yang menahan beban vertikal biasanya dalam keadaan ditopang oleh balok atau kolom. Dan panel, elemen vertikal lebar namun tipis yang menahan beban vertikal dan horizontal. Selanjutnya yaitu membahas jenis-jenis bentuk struktur. Yang pertama ada bentuk solid yang menahan beban melalui kepadatan material dan ketebalannya. Contohnya yaitu dinding dan bendungan beton, bangunan bata tebal, arch atau vault, busur dan kubah. Yang kedua yaitu struktur surface. Struktur surface terbentuk bidang tipis yang menahan beban melalui bentuknya. Contohnya slab atau plat lantai ataupun atap, beton bertulang yang mendistribusikan beban ke kolom atau balok. Selanjutnya ada sel atau cangkang. Bentuk melengkung seperti kubah atau parabola memberikan kekuatan tinggi meskipun tipis, seperti gedung DPR di Senayan. Yang ketiga ada struktur skeletal. Struktur ini terdiri dari rangka yang mendistribusikan beban melalui elemen-elemen linear seperti balok, kolom, dan rangka baja. Umumnya digunakan dalam gedung modern karena lebih ringan dan fleksibel dibandingkan struktur solid. Selanjutnya yaitu struktur grid. Grid adalah struktur bidang horizontal yang terbentuk dari modul segi empat atau bujur sangkar yang berulang. Contohnya adalah kubah dari kayu yang fleksibel dan dapat melengkung. Selanjutnya ada struktur truss. Truss adalah struktur yang memahami gaya tarik dan gaya tekan. Elemen struktur dalam truss bekerja dengan saling tarik dan tekan akibat beban eksternal. Truss biasanya yaitu segitiga sebagai bentuk stabil, batang tarik dan batang tekan, geodesic truss. Selanjutnya ada lagi bracing dan pengaku struktur. Bracing adalah pengaku untuk membuat struktur lebih stabil. Truss merupakan salah satu metode bracing, namun ada cara lain, seperti sambungan portal atau menambahkan elemen tarik untuk meningkatkan stabilitas. Ada juga panel kayu, yaitu menggunakan dinding atau plat yang mengisi seluruh bidang struktur. Dan yang terakhir yaitu sambungan rigid memperkuat sambungan agar tidak bergeser. Selanjutnya ada bentuk struktur yang space frame. Space frame adalah struktur ketiga dimensi yang terbentuk dari unit dasar seperti piramida segi 4 atau 5 segitiga. Elemen penting dalam space frame adalah sambungan berbentuk bola yang mampu menerima elemen dari berbagai arah. Dan yang terakhir yaitu struktur membran. Terdapat 3 poin yaitu tension membran atau ditopang oleh kabel atau struktur rangka.
Selanjutnya yaitu frame support membran, yaitu membran dengan kerangka yang membantu bentuknya. Pneumatic membran menggunakan tekanan udara untuk menjaga bentuknya. Terdapat contohnya pada ketiga gambar berikut ini. Baik, kesimpulannya yaitu struktur dan konstruksi bangunan memastikan stabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam menopang beban. Berbagai sistem dan elemen struktur seperti pondasi, kolom, dan balok dirancang untuk menyalurkan beban dengan optimal. Prinsip kesetimbangan dan pemilihan bentuk struktur yang tepat seperti rangka, grid, atau truss membantu meningkatkan ketahanan bangunan terhadap beban mati, beban hidup, dan lingkungan. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan konstruksi bangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.